Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Husnul Hasanah dengan NIM 2311020007, jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang arkeologi. Nah, jadi arkeologi teman-teman berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu arkeos dan logos, yang mana arkeos adalah berarti kuno, sedangkan logos adalah suatu yang membahas peninggalan-peninggalan kuno atau purbakala. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut juga dengan KBBI, arkeologi adalah ilmu kehidupan, budaya, sosial yang berlandaskan peninggalan-peninggalan penting masa lampau. Jadi arkeologis didefinisikan sebagai peninggalan-peninggalan ilmu budaya lampau yang terdiri dari data-datanya, yaitu artefak, ekofak, fitur, konteks, dan pesebaran. Contoh data arkeologi pada masyarakat itu seperti adanya peninggalan-peninggalan budaya yang dilindungi oleh cagar budaya dan warisan budaya. Selanjutnya kita masuk ke 3 tujuan utama penelitian arkeologi. Yang pertama, untuk mencari bentuk-bentuk kebudayaan manusia masa lampau. Yang kedua, mencari fungsi benda-benda peninggalan masa lampau. Contohnya seperti kami pergi penelitian kuliah lapangan kemarin adanya, yaitu peninggalan menhir yang mana kami pergi ke situs menhir megalit, yaitu bawah parit, yang mana kegunaan menhir itu yang digunakan sebagai misalnya simbol penghormatan kepada leluhur, sebagai penanda makam, tanda kebesaran, ritual agama, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencari faktor-faktor penyebab perubahan budaya dari masa ke masa. Nah, jadi kesimpulannya, arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari benda-benda peninggalan manusia di masa lampau. Secara sistematis, arkeologi adalah seluruh aspek kehidupan manusia dari masa lampau, yaitu bukan bentuk menggali benda atau lainnya. Jadi, untuk mengetahui manusia masa-masa lampau, kita dapat menemukan benda-benda peninggalan beliau di masa lampau. Jadi untuk mengetahui manusia-manusia masa lampau itu adanya peninggalan-peninggalan bukti, contohnya seperti benda-benda pada masa lampau. Jadi teman-teman, selama perkuliahan arkeologi ini kami ada melakukan kuliah lapangan sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu pada pertengahan semester 3 kami melakukan kuliah lapangan ke Mae. Mungkin bisa dilihat sebagai berikut. Mae yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, terkenal sebagai salah satu situs peninggalan megalitik di Indonesia. Kawasan ini memiliki banyak menhir batu-batu besar berdiri yang diperkirakan berasal dari zaman prasejarah. Situs menhir di Mae adalah salah satu situs terbesar di Asia Tenggara, dan beberapa sumber menyebutkan sebagai kompleks menhir terbesar di Indonesia. Situs menhir ini bernilai arkeologi yang tinggi karena penampilan aspek sejarah dan budaya masyarakat setempat sejak zaman prasejarah. Kemudian, menhir-menhir ini memberikan wawasan tentang struktur sosial, religi, dan adat istiadat masyarakat pada zaman prasejarah. Karena itu, situs ini sering menarik perhatian para arkeolog dan peneliti yang ingin mempelajari lebih dalam tentang budaya megalitik di Nusantara.
Bagi wisatawan, Menhir di Mae juga menjadi daya tarik terdirinya karena suasana mistis bagi sejarah yang melekat pada batu-batu ini. Situs ini tidak hanya menyajikan keindahan pemandangan alam, tetapi juga menghadirkan pengalaman dan melihat langsung warisan budaya masa lalu yang masih terjaga hingga kini. Kemudian dari hasil wawancara dari Bapak Balai Pelestarian Budaya menyatakan bahwa asal-usul dan fungsi menhir. Bahwasanya menhir di Mae diyakini berasal dari zaman Megalitikum yang berlangsung sekitar 2500 hingga 1500 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, masyarakat prasejarah di wilayah Sumatera menggunakan batu-batu besar seperti menhir untuk berbagai keperluan ritual. Fungsi utama menhir di Mae diduga sebagai media penghormatan bagi leluhur, tanda tempat pemujaan atau simbol kekuatan spiritual. Selain itu, keberadaan menhir seringkali berkaitan dengan status sosial atau kekuasaan tertentu di dalam kelompok masyarakat prasejarah. Kemudian adanya fungsi lain menhir yaitu sebagai penanda makam. Mengapa disebut sebagai penanda makam? Karena dulunya ada penemuan kerangka manusia dalam penggalian arkeologi nasional pada tahun 1985 memberikan dukungan kuat bagi pandangan yang menyebut menhir sebagai penanda makam. Dari 12 penggalian yang dilakukan, 5 di antara menhir tersebut yang dikubur di bawahnya, sedangkan 7 lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda kuburan. Kerangka-kerangka tersebut setelah diteliti diperkirakan berusia antara 35 hingga 55 tahun saat dikubur. Nah, jadi teman-teman, itulah hasil kuliah lapangan kami kemarin di pertengahan semester kemarin. Nah, kemudian selanjutnya kuliah lapangan kami yang kedua yaitu ke Bukit Gado-Gado untuk melihat Batu Basure dan Bukit Peti-Peti. Mungkin bisa teman-teman saksikan berikutnya. Nah, jadi di Bukit Gado-Gado tersebut kami pergi melihat Batu Basure, yang mana batu ini disebut juga prasasti yang ditulis menggunakan aksara Pallawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Batu ini adalah salah satu peninggalan Adityawarma. Kemudian habis itu kami lanjut ke Bukit Peti-Peti, yang mana sesuai dengan namanya Bukit Peti-Peti itu adalah bukit tempat